Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa bersama kami, Sabda Ningrum Channel. Saya Ananto Sabduaji. Saya Anis Kusumaningrum. Ya, kali ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya yang kita cover lagu. Santai-santai, Santai. have fun, Kali galau-galau. Kali ini kita akan sedikit serius, tapi juga santai. Membahas tentang sindenan gaya Surakarta. Mungkin untuk teman-teman yang sedang belajar sinden atau ingin mengetahui sindenan itu bagaimana, mari kita belajar bersama, sharing bareng. Dimulai dari yang sangat dasar sekali tentang pengertian sinden. Sinden itu sebenarnya apa sih? Pengertiannya apa? Karena Mbak Anis ini adalah seorang pesinden, maka mari kita kulik tentang sindenan, oke? Gimana Mbak Anis? Pengertian sinden itu apa sih? Pengertian sinden. Menurut saya, sinden itu solois putri. Jadi, vokal solo putri dalam karawitan Jawa. Ya. Kemudian kedudukan. Nah, ini kedudukan seorang sinden itu di dalam sebuah ensemble karawitan itu apa? Sebagai apa kedudukannya itu? Kedudukan sinden itu menurut buku yang sudah pernah saya baca, kedudukan sinden itu sebagai ricikan garap ngajeng, Mas. Ricikan garap ngajeng. Oh, ya. Jadinya maksud saya itu, jadi kedudukan sinden itu setara dengan rebab, kendang, gender, bonang barung, karena keempat itu kan merupakan ricikan garap ngajeng. Betul. Jadi sinden masuk di dalam kategori itu. Oh ya, saya ingat itu dikuatkan lagi dalam buku Bodean Karawitan 1. Ya. Mungkin teman-teman bisa lihat Rai Supanggah menawarkan sebuah klasifikasi instrumen menurut fungsi musikal. Jadi di situ Rai Supanggah membuat klasifikasi instrumen menjadi 3. Yang pertama garap, yang kedua balungan, yang ketiga apa? Struktur, ya. Jadi kemudian Rai Supanggah menawarkan sinden masuk dalam kategori garap. Mungkin Mbak Anis dapat menjelaskan dengan korelasi sinden masuk dalam kategori ricikan garap itu bagaimana? Ya karena sinden kan juga termasuk pengolahan melodi. Jadi seperti rebab, gender itu kan dia kan mengolah, menggarap, menafsir garap gitu loh. Dan sinden kan juga melakukan itu di dalam sajian gending. Terus model klasifikasi lain juga dikemukakan oleh Sumarsam. Pak Sumarsam ya. Ya, itu dia membagi 3, yaitu ada melodi, time atau irama, dan struktur. Okay. Dan sinden itu juga dimasukkan ke dalam kategori melodi tadi. Jadi Pak Panggah dan Pak Marsam satu pemikiran. Ya. Jadi antara Prof. Rai Supanggah dengan Pak Sumarsam itu memiliki satu pokok yang sama, dalam arti mendudukan seorang sinden itu dalam ricikan garap. Betul. Kemudian sindenan. Nah, ini ada kata sinden dan sindenan. Nah, muncul kata sindenan. Sindenan itu apa sih? Sebenarnya apa sih? Sindenan itu lebih merujuk pada materinya yang berwujud lagu dan cakepan. Misalnya sindenan ladrang wilujeng, sindenan ladrang muncer. Jadi lebih ke materinya. Jadi bisa dikatakan kalau sinden itu subjeknya atau orangnya, kalau sindenan itu objeknya atau materi yang dibawakan oleh seorang sinden. Ya, jadi untuk teman-teman itu perbedaan antara sinden dan sindenan. Oke, kemudian peran sindenan. Jadi peran sindenan di dalam sebuah karawitan atau sajian gending itu apa sih? Peran sindenan. Peran sindenan dalam sajian gending ya, Mas? Iya. Itu ya sindenan itu
merupakan faktor yang penting menurut saya untuk menguatkan rasa dan karakter gending yang disajikan. Menguatkan rasa. Rasa. Peran seorang sinden menguatkan rasa. Bagaimana seorang sinden itu dapat menguatkan rasa gending? Sindenan. Ya, maksud saya sindenan dalam arti merujuk ke sindenan, bagaimana pesinden itu menyindenkan. Jadi kan begitu, untuk menjadi sebuah Oke. karakter gending. Jadi membangun kan, Ya, menguatkan atau membangun. rasa. Itu bagaimana? Ya, contohnya aja ya. Contohnya. Contohnya pada merong gambir sawit lah, yang Iya. yang mudah, yang sudah familiar kan gambir sawit. Pada merong itu sindenan itu bisa dikatakan menguatkan rasa itu kalau sindenannya itu tidak kebak, tidak penuh. Jadinya dari karakter merong sendiri itu kan tenang, Ya. agung. Ya. Jadinya menempatkan wangsalan serta abon-abon itu jangan terlalu penuh, jangan terlalu berurutan. Karena kalau misalnya habis abon-abon, wangsalan, habis itu abon-abon lagi, kan kesannya jadi penuh, sehingga rasa tenangnya tadi, rasa agungnya tadi itu jadi Hilang. Ya. gitu. Lah sementara di inggahnya, nanti kalau inggah itu kan bisa ajang pemameran cengkok kan, Ya, benar. bervariasi. Jadinya nanti seorang sinden, rebab, kendang itu bisa menampilkan cengkok-cengkoknya itu di bagian inggah gitu. Oh iya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang sindenan. Ya. Sindenan itu apa saja sih? Apa hanya satu atau ada banyak? Tolong dijelaskan. Sindenan itu ada 5 jenis, Mas. 5 jenis. Oh ya. Jadi Apa saja? ada banyak ya, nggak cuma satu. Jadi ada sindenan serambahan atau umum, terus sindenan sekar, sindenan jineman, sindenan dolanan, sama sindenan pematut. Jadi ada Gitu, 5, ada 5. teman-teman. Kemudian sindenan kita bedah ya. Kita deskripsikan secara umum karena nanti secara intinya ada di video selanjutnya. Oke. Sindenan serambahan. Dari sindenan serambahan itu pengertiannya apa sih? Sindenan serambahan itu sindenan baku atau sindenan pokok. Sindenan baku atau pokok. Nah itu maksudnya yang menjadi baku dan pokok itu adalah teks wangsalan. Jadinya kalau untuk abon-abon, untuk parian atau senggaan itu hanya sebagai pelengkap saja. Jadi yang baku itu wangsalan itu sendiri. Oh iya. Tuh. Yang kedua tadi sekar. Sindenan sekar. Ya. Pengertiannya bagaimana? Sindenan sekar itu cakepan atau teks itu mengambil dari sekar. Mungkin bisa mencontohkan tembang mocopat, ya, mungkin sekar seperti ageng itu. atau sekar tengahan. Jadi ya mengambil dari sekar lah. Oh ya, oke. Tuh. Jadi yang sekar itu diambil dari sebuah tembang atau sekar di mana digunakan untuk sebuah sindenan. Gitu. Ya, misalnya ladrang pangkur. Ya, tuh sindenan sekar. Pokoknya Micil. ya. Kemudian yang ketiga yaitu sindenan jineman. Ini yang sering keluar. Sindenan jineman itu familiar. Pengertiannya apa sih sindenan jineman itu sebetulnya? Sindenan jineman itu lagu vokal yang menggunakan, ada yang menggunakan wangsalan, ada yang menggunakan mocopat, ada yang menggunakan teks khusus dari jineman itu sendiri. Dan sindenan jineman itu dibunyikan bersama gamelan gadon saja, ensemble gadon saja. Ensemble gadon. Mungkin ensemble gadon seperti apa? Saksikan video selanjutnya. Contohnya untuk jineman kan tadi ada yang menggunakan teks wangsalan, ada yang menggunakan mocopat. Itu contohnya apa sih? Jineman apa yang menggunakan wangsalan atau mocopat? Kalau jineman yang menggunakan teks wangsalan itu misalnya jineman ular kambang. Ular kambang kan itu memakai wangsalan. Jadi dia memakai wangsalan apa saja bisa di buka celuknya itu kan. Bisa diganti-ganti.
Lalu kalau untuk jineman yang memakai teks mocopat itu seperti jineman mijil sesanti itu kan memakai mocopat mijil. Oh iya. Jadi itu disebut jineman mijil, jineman mocopat. Ya. Sedangkan kalau jineman yang teksnya khusus, yang hanya ada pada di jineman itu sendiri itu seperti gedek glinding, Ya. jineman kandek itu kan teksnya. Kertek ciut. Ya seperti itu Oke. khusus. Semoga teman-teman mendapat gambaran tentang perbedaan antara ketiga itu. Oke, masuk pada yang keempat yaitu sindenan dolanan. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu sindenan dolanan itu apa sih dan contohnya apa? Monggo Ya. dijelaskan. Kalau sindenan dolanan itu sebenarnya hampir sama dengan sindenan sekar tadi. Cuma kalau dolanan itu teksnya mengambil dari lagu-lagu dolanan anak. Kalau sekar tadi kan dari Tembang mocopat. tembang-tembang yang berhubungan dengan sekar. Ya. Kalau sindenan dolanan ya mengambil dari lagu dolanan anak tadi. Contohnya seperti lagon cempo itu. Ya, bibis mungkin. Oh ya, lagon bibis. Ya, sama itu namanya sindenan dolanan. Tuh. Kemudian yang terakhir sindenan pematut. Nah, ini yang sindenan pematut ini yang bagaimana? Sindenan pematut. Sindenan pematut itu yang cengkoknya gimana ya? Yang cengkoknya itu matut dari gending tersebut. Jadinya sindenannya itu mengalir. Serta penempatan wangsalan serta abon-abon itu matut. Jadinya mengikuti lagu. Ya, jadi tidak di sini wangsalan, di sini abon-abon enggak begitu. Ya, jadi wangsalan pun bisa ditempati abon-abon. Ya. Itulah. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai tentang unsur-unsur yang ada di dalam sindenan. Pasti sindenan itu memiliki unsur-unsur yang membentuk untuk menjadi sebuah sindenan. Sebetulnya unsur-unsur sindenan itu apa saja sih? Unsur sindenan itu ada 2, yaitu unsur teks dan lagu. Ya. Unsur teks sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi unsur yang ada wangsalannya, abon-abon, parian, senggaan, mocopat, pokoknya berhubungan dengan lirik atau sekar tengahan atau sekar ageng, sekar bebas itu termasuk unsur teks. Ya. Kemudian yang kedua unsur lagu. Unsur lagu itu apa aja sih? Kalau unsur lagu itu lebih ke laras, patet, cengkok, nah itu irama itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman unsur-unsur yang di sindenan itu ada 2, yaitu unsur teks dan unsur lagu. Kemudian kita sekarang membedah. Jadi dibedah sedikit-sedikit, oke. Mulai dari unsur teks dulu ya. Unsur teks yang pertama itu wangsalan. Karena seorang sinden itu tidak pernah lepas dari wangsalan. Jadi ada sinden, pasti ada wangsalan. Jangan sampai teman-teman yang sedang belajar sinden nggak tahu wangsalan itu apa, ada jenisnya berapa dan bagaimana penggunaannya. Oke. Jadi kita bedah sedikit-sedikit. Oke, sekarang kita mulai bedah atau breakdown sedikit-sedikit tentang wangsalan. Karena jangan sampai seorang sinden itu tidak tahu wangsalan itu apa, fungsinya bagaimana, dan penempatannya bagaimana. Wangsalan itu pengertiannya apa sih sebenarnya? Wangsalan itu sebuah teka-teki yang terdapat pertanyaan dan jawaban. Lalu jawabannya sendiri itu tidak dijelaskan tidak disebutkan secara nyata, tidak secara jelas. Jadi hanya 1 atau 2 suku kata mungkin. Jadi enggak jawabannya ini gitu, enggak. Jadi jawabannya tuh tersirat begitu ya? Ya, atau tersirat. dapat dikatakan tersirat. Jadi tidak dijawab secara, kalau bahasa Jawanya meloho. Ya, meloho. Tapi semu, karena orang Jawa itu pasti memiliki konsep semu. Kemudian
Wangsalan sendiri itu ada berapa? Apakah hanya ada satu ataukah apa hanya seperti yang orang-orang itu nyanyikan? Mhm. Ada Ya, berapa sih wangsalan wangsalan itu sebenarnya? wangsalan itu nggak cuma satu Hmm, pastinya. Wangsalan itu ada 4, Mas. ada 4. Mm-mm. Ada wangsalan lombo, wangsalan rangkep, wangsalan padintenan, wangsalan memet tuh. Oh, Jadi ada 4 itu. ternyata wangsalan itu ada 4, teman-teman. Jadi Mm, yang belum tahu wangsalan itu ada 4. Wangsalan yang pertama adalah lombo, lombo, rangkep, memet, dan padintenan. padintenan. Nah, Ya, oke, mari kita bedah satu persatu. oke. Wangsalan mulai dari Lombo. lombo. Wangsalan lombo itu seperti apa? Kemudian contohnya apa? Monggo. Mm. Wangsalan lombo itu wangsalan yang tersusun dari satu kalimat, Hmm? tetapi terbagi dalam 2 frase atau 2 bagian. Jadi yang Satu kalimat, 2 frase. ya satu kalimat tapi 2 bagian. Hmm. Nah, yang bagian pertama itu merupakan pertanyaan, sedangkan di bagian kedua itu jawaban, Hmm. gitu. Jadi 2 frase dalam Satu satu kalimat. kalimat. Ya. Terus masalah lombo sendiri dibagi menjadi 3. Wangsalan lombo sendiri masih di breakdown menjadi 3. Ya. Apa saja itu? Jadi ada wangsalan papat, wangsalan papat wolu, wangsalan wolu-wolu, gitu. Oh, teman-teman, ternyata wangsalan itu banyak sekali. Ya, Jadi jelimet. teman-teman yang belum tahu, semoga ini dapat memberi Pencerahan, sedikit pencerahan. atau pengetahuan atau kita sharing bareng-bareng. Ya. Wangsalan lombo jadi 3. Ada papat wolu sama Wolu-wolu. wolu-wolu. Ya. Oke. Wangsalan yang papat itu yang gimana? Yang papat wolu yang gimana? Yang wolu itu gimana? Monggo dijelaskan. Aduh, berat ini. Jadi gini, wangsalan papat itu frasa pertama terdiri dari 4 suku kata tanya, Hmm? dan frasa kedua terdiri dari 4 suku kata jawab. Oh, jadi 4 tanya, Mm-mm. 4 jawab. Ya, Itu dapat dikatakan wangsalan wangsalan papat. papat. Oh. Karena kan 4-4 gitu. Contohnya yang lebih konkret. Contohnya kawis pito, Hmm. wus bejane. Jadi kan kawis pito 4. 4 suku kata. Ya, wus bejane 4. 4. Itu yang dimaksud. Jadi kawis pito, Kawis pito itu nama buah mojo. Nama buah mojo itu loh. ya nama Jadi, buah. jadi nanti terjawab pada wus bejane, beja. Nah, Ja ini. Gitu. Jadi dalam satu kalimat ada 2 frasa, 4 pertanyaan, 4 jawaban. Nah, itu dapat dikatakan wangsalan papat-papat. Ya. Terus wangsalan papat sendiri itu hanya satu itu, Mas. Oh, Jadi hanya nggak ada yang lain, cuma satu itu. Hmm. Penempatannya di mana? Di video selanjutnya. Jadi wangsalan papat hanya ada satu. Mungkin dari yang sudah ada teman-teman bisa lebih mengeksplor lagi, lebih berkreatif lagi untuk mungkin membuat atau sekedar ya coret-coret. Mungkin itu dapat berguna atau bermanfaat buat kita semua yang Iya. sedang belajar sindenan. Karena hanya ada satu. Hanya ada satu. Kemudian wangsalan papat wolu. Nah, ini gimana? Ya. Kalau papat wolu itu ya 4 suku kata tanya dan 8 suku kata jawab Hmm, dalam satu kalimat gitu. Contohnya welut wono, welut wono, 4 kawul, suku kata, kawulo amung sadermo. 8 suku kata. Ya, Jadi welut wono Welut itu wono. merupakan sebuah pertanyaan. pertanyaan. Kemudian jawabannya Kawulo amung sadermo. kawulo among sadermo. Mungkin dapat diartikan Welut itu kan belut. ya, Wono itu apa? wono itu kan hutan. Nah, jadi Wono. belut yang ada di hutan itu apa? Ulo. Ulo. Nah, Dapat dijawab dengan kawulo. kawulo itu. Itulah teman-teman Itulah. indahnya sastra kita, indahnya sastra sebuah wangsalan yang diripto
oleh Mbah-mbah. mbah-mbah dulu. Hebat sekali. Hebatnya Elok. seperti itu. Kemudian wangsalan yang terakhir, yang termasuk Lombo, Ya. wangsalan wolu-wolu. Nah, itu yang bagaimana? Wangsalan wolu-wolu itu terdiri dari 8 suku kata pertanyaan dan 8 suku kata jawaban. Tuh. Contohnya? Contohnya ron pisang kang maksih muda. Hmm? Terus jawabnya pinupus kanthi narima. Tuh. Jadi 8 suku kata yang di awal itu pertanyaan, 8 suku kata yang di akhir itu adalah Jawaban. jawaban. Ya, betul. Itu dibuktikan dengan ron Pisang. pisang kang maksimudo. Ya. Itu mungkin artinya ron, itu kan daun pisang yang masih muda. Itu kan kalau orang Jawa mengatakan namanya pupus. Oh iya. Jawab pada Pinupus. pinupusnya. Kata pus. Ya, pus itu menjawab dari kata. Pertanyaan tadi. Ya. Begitu indahnya, begitu hebatnya sastra dulu. Selesai wangsalan Lombo. Ya. Bagaimana penempatannya, bagaimana implementasinya, bagaimana penggunaannya di dalam sebuah gending. Tonton video selanjutnya. Oke. Oke, yang kedua, wangsalan rangkep. Wangsalan rangkep berbeda dengan wangsalan Lombo pastinya. Bagaimana pengertian dari wangsalan rangkep itu sendiri? Wangsalan rangkep. Mungkin teman-teman sering dengar istilah wangsalan ngeracik. Neng kene iki wangsalane ngeracik atau wangsalane neng kene rolas. Lah itulah wangsalan rangkep. Jadi gimana ya? Mungkin nama lain dari wangsalan rangkep itu sendiri. Itu ya wangsalan rolas, wangsalan ngeracik itu. Istilah. Ya, betul. Terkadang kan kita sering mengucapkan, sering mendengar, bahkan sering melakukan Iya. itu, tapi istilahnya tidak tahu. Gitu. Jadi wangsalan rolas tadi atau wangsalan rangkep itu susunan kalimatnya itu terdiri dari 2 bagian. Lalu bagian pertama itu terdiri dari 12 suku kata pertanyaan. Bagian kedua itu terdiri dari 12 suku kata jawaban. Ya, gitu. Mungkin contohnya yang biar lebih konkret. Contohnya ya seperti sekar pisang. Itu kan 4 pertanyaan. Pisang sesat sindeng karyo itu kan 8 pertanyaan. Ya. Jadi kan 12 suku kata pertanyaan. Lalu jawabannya kan patut lamun linulutan mering sasomo. Tuh, itulah. Tuh masuk di wangsalan Rangkep. ya, wangsalan rangkep atau ngeracik. Kemudian jenis wangsalan yang ketiga yaitu wangsalan memet. Nah, ini teman-teman. Mungkin asing, mungkin teman-teman belum tahu. Saya pun juga sedikit asing dengan wangsalan memet itu seperti apa sih? Wangsalan memet. Wangsalan memet sendiri itu kan jelimet. Ya, memet tenan. Marahi memet. Ya, jadi wangsalan memet itu wangsalan yang mencari jawaban 2 kali lipat, yaitu dengan memahami arti harfiah dari kata yang digunakan. Itu, terus kemudian makna yang terkandung di dalam itu, arti itu sendiri. Jadinya gimana ya? Gampangannya ada arti di dalam arti, gitulah. itu wangsalan memet sekali teman-teman. Ternyata sesuai dengan namanya, wangsalan memet ini yang saya tangkap dari penjelasan tadi, ada sebuah arti di dalam arti. Wah, filsafat banget itu. Jadi kata yang memiliki arti dan diartikan lagi. Ya, betul. Mungkin seperti itu. Itulah. Gini, coba dicontohkan supaya kita mendapat gambaran. Gimana sih wangsalan memet itu? Nah, gini. Contohnya wangsalan memet itu kusumastro. Kusumastro. Careming reh polokrama. Kusumastro careming reh polokrama. Ya. Terus jawabnya moreng gending pinatut lawan wiromo. Nah, itu kenapa kok bisa dikatakan wangsalan itu wangsalan memet? Ya, karena kan kita beda sedikit-sedikit. Ya. Kusumastro. Kusumastro itu kan sebenarnya
terdiri dari dua Suku kata. dua kata. Kusumo dengan astro. Nah, Lalu digabungkan jadi kusumastro lah. Kusumo itu artinya bunga. bunga. Astro itu senjata tradisional Ya. orang Jawa. Jawa. Jadi apa ya? Keris Pusaka, ya. keris. Keris. Bisa dikatakan keris. Ya. Lalu di dalam keris itu kan di bagian pipihnya itu ada isian atau hiasan yang menjulur. Seperti bunga. Yang di tengah-tengah itu loh. Iya. Itu disebut pamor. Ya, ternyata memet sekali teman-teman. Jadi sekali. Kusumo sendiri udah punya arti, astro udah punya arti, digabungkan memiliki arti yang lain. Ya. Jadi kusumo bunga, astro itu pusaka atau keris, dan keris yang ada Di dalamnya pipihnya itu loh. itu ada hiasan seperti bunga Mm-mm. yang dapat dikatakan pamor. Ya, itu Pamor dengan jawabannya moring gending. Nah, mor ini. Ternyata perbedaannya itu teman-teman. Jadi wangsalan memet itu kita harus menafsirkan 2 kali, tidak hanya sekali. Kalau beda dengan wangsalan yang lombo tadi ya. Ya. Seperti contohnya tadi mungkin Welut contoh yang lain. wono, Welut wono. Welut wono kan welut sudah mengatakan wono kan hutan atau alas. Udah terjawab ulo. Kawulo, ulo. Tapi di wangsalan memet ini tidak bisa untuk begitu. Harus ada korelasi antara bunga dan pusaka. Apa di dalamnya? Nah, ini menjadi menarik sekali teman-teman. Mungkin wangsalan memet ini juga menarik untuk kita tulis atau angkat sebuah menjadi artikel atau bahkan skripsi atau tesis untuk teman-teman, karena menarik. Menurut saya menarik sekali. Ada arti di dalam arti. Mungkin itu tugas kita bersama untuk membedah itu menjadi sebuah tulisan. Kemudian Careming reh polokromo ya. Careming reh polokromo. Nah, yang kedua. Careming reh polokromo. Carem itu kan kalau saya cari di Bau Sastra Jawa, Kamus Bahasa Jawa itu, carem itu artinya atut salulut. Jadi runtut, reruntungan itu loh. Itu masuk dalam arti dari carem tersebut. Nah, kalau runtut, reruntungan itu kan lebih dekat dengan apa ya? Pernikahan. Ya. Kan lebih dekat dengan Atut, itu. runtut, reruntungan. Keromantisan, iya itu. Terus polokromo sendiri kan menikah. Ya. Jadinya careming reh polokromo itu sebuah pernikahan itu akan menciptakan sebuah keselarasan. Nah, gitu. Ternyata indah sekali ya sastranya. Jadi careming reh polokromo tadi jawabannya yaitu pinatut atut tadi. Kan carem kan atut tadi. Itulah. Itu teman-teman jelimetnya wangsalan memet itu sangat menarik untuk kita angkat menjadi sebuah tulisan yang tentunya sangat berguna bagi generasi penerus kita untuk belajar sindenan. Kemudian yang terakhir wangsalan padintenan ya. Padintenan. Nah, mungkin itu sedikit asing karena saya juga asing mendengar wangsalan padintenan. Jarang terdengar ya. Jarang terdengar. Bagaimana? Wangsalan padintenan. Wangsalan padintenan ini bagaimana? Oke. Wangsalan padintenan itu wangsalan yang tidak perlu jawaban. Jadinya wangsalan yang nggak perlu jawaban karena ya sudah tahu jawabannya. Kita semua itu udah sering mengucapkannya sebenarnya, cuma tidak tahu istilahnya ini apa gitu loh. Contohnya gitu. Mungkin biar mendapat gambaran. Contohnya wong kae jane wis krungu aku nyeluk, tapi wong kae jangan gori. Nah, jangan gori kan kita gudeg. Sering. Ya itu gudeg, jangan gori kan gudeg. Dapat diartikan budak. Tidak mendengar. Tidak terdengar. Gitu. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu. Di next mungkin kita akan membahas apa itu abon-abon. Ya. Bagaimana penempatan wangsalan lombo tadi, bagaimana penempatan wangsalan papat-papat, papat wolu dan sebagainya. Gimana sih menempatkan itu? Bagaimana sih untuk kita belajar
menjadi seorang sinden yang mengetahui tentang konsep-konsep yang Ya. ada di dalam sindenan sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika kita ada salah kata, Ya. mungkin salah dalam hal penyampaian makna atau pengertian. Mohon maaf karena kita juga masih belajar. Masih belajar. Kita di sini bertujuan untuk sharing atau belajar bersama. Mungkin teman-teman yang memiliki pengetahuan pendapat yang mungkin berbeda atau melengkapi, silahkan tulis di Komen di bawah. komentar di bawah untuk melengkapi supaya kita lebih giat belajar lagi. Ya. Dan lebih banyak pengetahuannya. Iya. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe, like dan komen video kami untuk mendukung kita lebih semakin semangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Oke. Akhir kata, semoga ini bermanfaat karena berbagi itu indah. Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.